Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororian. Cerita misteri kali ini datang dari Yadi yang tinggal dari kota Bandung. Berikut ini adalah kisah selengkapnya. Halaman kosong sebelah rumah. Yadi dan keluarganya tinggal di kawasan perumahan di kota Bandung. Kebetulan sebelah rumah Yadi dan keluarganya adalah rumah kosong. Ia tak ingat berapa lama rumah itu kosong. Tetapi seingat Yadi, rumah itu dulu berpenghuni. Ketika ia kecil, rumah itu berpenghuni. Tetapi entah kenapa, rumah itu menjadi kosong hingga saat ini. Yadi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Setiap tengah malam, ia selalu mendengar suara anak kecil yang sedang bermain. Suara gelak tawanya sungguh sangat riang, tetapi Yudi merasakan aura yang mengerikan di baliknya. Hampir setiap malam ia diteror oleh suara-suara itu. Akan tetapi, Yadi enggan menceritakan ke ibunya akan hal tersebut. Hingga suatu malam, saat itu Yadi sedang mengerjakan tugas kuliahnya hingga tengah malam. Entah kenapa, tiba-tiba saja bulu kuduk Yadi berdiri. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi Yadi tidak menghiraukannya. Yadi mulai mendengar sayup-sayup ada yang memanggil namanya. Seakan-akan mengundang Yadi untuk datang. Mulanya, Yadi membiarkan suara itu, tetapi lama-kelamaan suara itu semakin terdengar. Seketika itu, Yadi berhenti mengetik tugasnya. Ia memusatkan pendengarannya pada suara itu. Ia bisa mendengar suara itu dengan jelas, seakan-akan suara itu menggema di kepalanya. Ternyata suara itu berasal dari luar jendela. Yadi mengumpulkan keberaniannya untuk memeriksa sumber suara itu. Walau nampak ragu, dengan segenap keberaniannya, akhirnya Yadi beranjak menuju jendela kamarnya yang menghadap langsung keluar ke rumah di sebelah rumahnya. Saat Yadi membuka gorden jendelanya, betapa kagetnya Yudi saat melihat ada seorang anak kecil berlarian di halaman sebelah rumahnya yang kosong. Seketika itu jantung Yadi seakan-akan berhenti berdetak. Anak itu berlari-larian seakan-akan menikmati sebuah permainan. Sedangkan Yadi masih terpaku di depan jendelanya dan memperhatikan siapakah anak itu. Belum sempat terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba saja anak itu berhenti berlari-lari dan berdiri tepat berhadapan dengan Yadi. Tubuh Yadi bergetar hebat. Ketika ia dapat dengan jelas melihat wajah anak itu, wajahnya benar-benar pucat, penuh dengan luka lebam. Dan yang lebih menyeramkan adalah di kening sebelah kanan ada luka hantaman yang amat besar dan masih mengeluarkan banyak darah. Anak itu menatap tajam ke arah Yadi. Suara memanggil itu tetap terdengar. Tetapi bibir anak itu sama sekali tidak terbuka. Secara tiba-tiba, anak itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Yadi, dibarengi dengan senyumnya yang menyeringai. Seketika itu juga Yadi langsung berlari keluar dari kamarnya. Ia ketakutan, dan akhirnya malam itu Yadi tidur bersama kakaknya. Barulah keesokan harinya,
Yadi menceritakan tentang peristiwa itu kepada ibunya. Dan ketika itu, Ibunda Yadi bercerita bahwa dulu rumah itu dihuni oleh pasangan suami istri muda dan seorang anak laki-laki mereka. Awalnya semua berjalan baik, hingga beberapa bulan kemudian, keluarga itu sering bertengkar. Entah apa penyebab pertengkaran mereka. Sampai akhirnya di suatu pagi, sang istri dan anak mereka ditemukan sudah meninggal dunia akibat dihantam benda keras. Dan suaminya sendiri ditemukan gantung diri di kamar. Setelah itu, tidak ada lagi yang menempati rumah itu sampai sekarang. Ibunda Yadi mengatakan bahwa ia juga sering melihat penampakan seorang wanita di sana. Ibunda Yadi menyuruh Yadi untuk tidak menghiraukannya karena mereka tidak jahat. Mereka hanya tidak bisa menerima kematian mereka. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata anak dari keluarga itu adalah teman kecil Yadi. Mereka dulu sangat akrab. Sekian cerita misteri untuk episode kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.